Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Skada kelas A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anas Amirul Firdaus Hairi, NIM 191910201091. Dengan rekan saya, Muhammad Ilman Nafi, NIM 19 10 20 10 28. di sini untuk proyek tugas 3 kami membuat sortir tangan robot berdasarkan ukuran dari benda tersebut. Nah, di sini benda atau objek yang kami gunakan adalah kotak. Jadi di sini tangan robot yang kami gunakan sebagai sensor itu mendeteksi ukuran dari kotaknya. Ada dua ukuran kotak, kecil dan besar. Nah, kemudian ini untuk ladder diagram pada PLC Schneider-nya di mesin expert. Di sini kami menggunakan dua tombol, yaitu reset dan start. Di sini untuk reset itu, untuk di start dulu. Start ini digunakan untuk memulai programnya atau berjalannya program tersebut. Kemudian ketika ingin menghentikan program tersebut, ditekan tombol reset ini. Nah, kenapa tombol reset ini kita gunakan kontak normally close? Jadi di sini ketika dia tidak ditekan, dia akan mengalirkan arus terus. Tapi ketika ditekan, dia akan open dan memutus semua jalannya program. Kemudian untuk tombol reset, kita gunakan alamat M0. Dan untuk start, kita gunakan alamat M1. Oke, untuk pengalamatan pada wonderware InTouch-nya akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Kemudian di sini pada rung 0 itu untuk berjalannya konveyor utama atau main konveyornya. Di sini K1 itu kami anggap sebagai kotak besar dan kotak kecil yang berjalan pada konveyor utamanya. Kemudian di sini untuk alamat M3 ini kita alamatkan untuk main konveyornya. Oke, kemudian di sini ada yang kita alamatkan pada sensor 1 dan sensor 2 itu waktu berjalannya kotak kecil dan kotak besar hingga terdeteksi oleh tangan robot 1 dan tangan robot 2, yaitu selama 2 detik. Untuk mengatur waktu dari timernya, itu ditekan timernya ini, kemudian time base-nya kita ubah ke 1 second. Berarti di sini itu untuk kita atur presetnya itu dalam satuan second. Karena di sini 1 second dan presetnya kita atur 2, jadi nanti timernya itu bekerja selama 2 detik. Semisal kita gunakan di sini 1 menit dan pada presetnya kita gunakan 2, berarti nanti timernya akan bekerja pada saat 2 menit. Seperti itu. Itu untuk ladder diagram pada rung 1. Kemudian ladder diagram pada rung 2 ini untuk mengendalikan tangan robot 1 atau sensor di tangan robot satunya. Jadi nanti ketika tangan robot 1 sudah mendeteksi kotak kecil, nah K2 ini kita anggap sebagai kotak kecilnya. Kemudian di sini tangan robot akan memindahkan kotak kecil ini atau K2 pada konveyor A atau di sini kita tuliskan konveyor 1. Dan di sini konveyor 1 kita alamatkan pada M7. Kemudian di sini untuk tangan robotnya kita alamatkan pada M8. Kemudian untuk rung 2, di sini rung untuk mengatur tangan robot 2-nya. Nah, jadi tangan robot 2 itu mendeteksi kotak yang berukuran besar. Nah, K3 ini kami anggap sebagai kotak yang berukuran besar. Kemudian konveyor 2 ini adalah konveyor B. Kemudian di sini tangan robot. Jadi, semisal ketika kotak kecil dan kotak besar sudah berada di sisi untuk mendeteksi objeknya pada sensor ini, tangan robot, nanti tangan robot
tangan robot 2 ini akan turun, kemudian naik lagi dan memindahkannya pada conveyor 2 karena tangan robot 2 ini mendeteksi kotak yang berukuran besar kemudian memindahkannya pada conveyor 2. Nah, untuk bergeraknya tangan robot itu bergerak selama 6 detik seperti yang diatur pada timer ini. Untuk mengatur timernya sama seperti tadi. Nah, di sini presetnya kami atur selama 6 detik. Oke, coba kami simulasikan terlebih dahulu. Untuk memulai simulasinya pada mesin expert itu, kita buka di commissioning ini, kemudian launch simulator. Oke, setelah selesai loadingnya tadi, kami tekan start controller ini. Nah, di sini ketika tombol stop control muncul, berarti di sini bisa berjalan di programnya. Oke, semisal di sini pada tombol start kita beri logika 1. Nah, maka program akan berjalan. Di sini selama 2 detik berjalan di conveyor utama. Kemudian pada room 1 ini, misal ketika K2 sudah berjalan sampai terdeteksi oleh tangan robot 1. Kemudian tangan robot 1 menyala selama 6 detik. Dan kemudian setelah tangan robot berhenti, nah K2 ini juga akan berhenti. Begitu juga untuk di room 2 atau pengendali tangan robot 2-nya yang mendeteksi kotak besar. Di sini ketika tangan robot 2 mendeteksi kotak besar, maka di sini K3 akan berlogika 1. Kemudian tangan robot ini akan bekerja selama 6 detik. Dan saat tangan robot ini selesai mendeteksi objek, maka K3-nya juga akan berhenti di ujung di conveyor 2. Nah, untuk conveyor 2 dan conveyor 1 itu akan selalu berjalan sama seperti di conveyor utamanya. Namun, untuk tangan robot hanya bekerja pada saat-saat tertentu saja ketika tangan robot tersebut mendeteksi kotak. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini tombol reset itu untuk menghentikan semua programnya. Oke, semisal kita beri logika 1. Nah, maka semua program akan berhenti. Oke, untuk selanjutnya ke Wonderware InTouch-nya, HMI-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Human Machine Interface dari ladder yang sudah dibuat. Kita masuk ke Wonderware InTouch, kita klik New Window, kita masukkan nama file yang dibuat, klik OK. Kemudian kita tambahkan komponen apa saja yang mau dipakai dengan cara klik wizard pada layar, kemudian masuk ke Symbol Factory. Di sini Symbol Factory ini adalah komponen yang tidak ada di wizard di tampilan depan. Jadi kayak conveyor itu tidak ada di sini. Jadi kita ambil pada Symbol Factory. Kita klik pada display. Di sini terdapat kotak, kita ambil kotak 1. Untuk memudahkan agar tidak membuka wizard lagi, kita copy paste untuk objek yang dipilih, kita pastekan di display lain, kita double klik. Misal kita cari conveyor. Di sini terdapat banyak pilihan, kita pilih salah satu. Untuk menambahkan komponen seperti itu, selanjutnya adalah
cara menambahkan tag name pada setiap komponen. Untuk tag name sendiri adalah alamat yang nantinya terhubung dengan Schneider atau mesin export, yaitu kita masukkan untuk input dan output pada setiap ladder. Di sini ada reset, ada start, ada conveyor utama, conveyor 1, conveyor 2, tangan robot 1, tangan robot 2, dan juga kotak 1 dan kotak 2. Kita masukkan semuanya. Misal kita ambil contoh pada start. Start di sini menggunakan tipe IO discrete. IO discrete di sini berfungsi untuk memberikan access name yang nantinya akan menghubungkan antara machine export dengan Wonderware InTouch. Untuk penjelasannya adalah menyusul di nanti ketika sudah menjelaskan mengenai server. Kita coba buat baru, reset. Kemudian kita save. Di sini kami sudah membuat untuk HMI-nya. Mungkin ini sebagai contoh saja cara untuk menambahkan tag name. Jadi di sini ada peringatan name exist atau sudah ada. Klik OK, kita close saja. Kemudian kita masuk untuk cara mengkomunikasikan antara mesin export dengan Wonderware InTouch. Kita masuk ke sistem manajemen console pada PC masing-masing. Kemudian dari yang menggunakan harus menginstal DA server terlebih dahulu agar bisa mengkomunikasikan antara mesin export dan juga Wonderware InTouch. Ketika sudah diinstal maka akan muncul di sistem manajemen console ini. Kita akan membuat server dengan cara klik default group lokal, kemudian untuk membuat server kita masuk ke archestra-mbtcp.3. Kita double klik, kita masuk configuration. Di sini kami sudah membuat untuk servernya adalah TCP/IP_port_000. Kita menggunakan komunikasi Modbus TCP/IP. Untuk port numbernya adalah 502. Kemudian kita add Modbus untuk Modbus PLC-nya. Untuk network address-nya adalah 127.0.0.1 dengan port number tadi 502 dan juga reply time-nya sebesar 3 detik. Untuk device group kita tambahkan dengan cara add. Karena kita sudah membuat maka kita hapus yang ini. Fungsinya topik ini nanti adalah untuk access name yang ada di tag name dictionary tadi. Kemudian setelah itu kita klik save untuk menyimpan. Kita tunggu. Kemudian setelah disimpan, maka kita harus mengaktifkan server agar mesin export dan juga Wonderware terhubung. Ketika sudah tampil menu diagnostik, berarti server sudah menyala atau aktif. Kita minimize. Kita lihat untuk HMI yang sudah kami buat, yaitu sudah dapat dilihat di sini ada 2 tangan robot, ada push button start dan juga reset. Kemudian ada conveyor A, ada conveyor B, ada conveyor utama di sini. Kemudian ada 2 kotak yang nantinya akan diangkat oleh tangan robot. Di sini ada kotak kecil dan juga kotak besar yang sudah sesuai dengan ladder yang sudah dibuat. Kita coba untuk runtime. Kita tunggu. Maka akan tampil untuk window viewer-nya untuk mengoperasikan dari HMI yang sudah dibuat. Kemudian kita kembali lagi ke Schneider atau mesin export. Kita ulangi lagi supaya servernya tadi terhubung karena tadi sudah diaktif. Kita tunggu beberapa detik. Kita tunggu start controlnya nyala, kemudian kita klik OK.
kembali ke programming. Kemudian kita kembali lagi ke window viewer-nya. Kita klik start. Kita cek apakah sudah terhubung pada sensor. Di sini terlihat bahwa tombol start dalam logika 1 yang tadinya adalah logika 0. Jadi kita coba lagi, kita tekan reset apakah mati pada mesin expertnya. Dapat lihat di sini reset adalah berlogika 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah terhubung antara mesin export dan juga Wonderware. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi ketika tombol start ditekan, maka kedua kotak ini berjalan selama 2 detik dari kondisi awal. Kita tunggu. Berjalan 2 detik, maka ketika 2 detik, maka tangan robot ini akan tertrigger dan mengangkat masing-masing kotak, yaitu pada tangan robot 1 akan mengangkat kotak A atau K1 pada ladder, dan juga tangan robot 2 akan mengangkat kotak 2 atau K2 pada ladder. Kemudian ketika 6 detik beroperasi tangan robot, maka conveyor A ini berjalan dan conveyor B juga berjalan menjalankan kotak masing-masing, dan ketika sudah sampai pada ujung atau ujung conveyor, maka akan mengulangi proses ke awal atau looping, terjadi looping pada ladder ini. Kemudian kita tekan reset untuk menghentikan seluruh program. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengkomunikasikan antara mesin ekspor dan juga mesin ekspor dan juga HMI dibutuhkan sebuah DA server yang berfungsi untuk mengomunikasikan, dan juga untuk membuat HMI di sini harus menginputkan tag name sesuai dengan input dan output yang ada pada ladder diagram. Ada start, ada reset, dan lain-lain. Mungkin cukup seperti itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.